Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Andreas melawan Killer Shootsman yang menggunakan armor bayangan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Killer Shootsman yang menyerang Andreas kembali, akan tetapi dengan tiba-tiba Taimur langsung menyerang Killer Shootsman dari samping. Killer Shootsman pun terkena talak oleh pukulan dari Taimur dan dia pun sampai terbentur sebuah batu di sana. Andreas di sana menyuruh Taimur untuk pergi bersama Nickel untuk mengalihkan perhatian dari Killer Shootsman. Di sisi Killer Shootsman dia masih bisa berdiri dengan biasa meskipun terkena pukulan talak oleh Taimur. Di sana Killer Shootsman berkata kalau Andit seperti itu tidak mungkin bisa memberikan waktu untuk Andreas. Setelah itu Killer Shootsman langsung menyerang Nickel dan Taimur. Dan setelah itu ledakan pun terjadi di sana. Di sisi Andreas dia masih berkonsentrasi untuk memusatkan kekuatannya pada pedangnya. Di sisi Taimur dan Nickel dia masih berusaha untuk melawan Killer Shootsman. Di saat Taimur dan Nickel dililit oleh bayangan Killer Shootsman, mereka masih berusaha untuk melepaskan cengkeraman dari bayangan tersebut. Di sisi Killer Shootsman dia terkejut karena Andit itu bisa melepaskan diri dari bayangan miliknya. Setelah itu Nickel dan Taimur pun langsung bergerak menyerang Killer Shootsman. Mereka berdua pun berhasil menyerang Killer Shootsman, sampai membuat Killer Shootsman terlempar cukup jauh. Di sisi Andreas dia sudah selesai dengan persiapannya, dan pedangnya pun berubah menjadi sihir cambuk tulang. Di sisi Nickel dia sudah kembali menyerang Killer Shootsman tapi serangannya masih bisa ditahan oleh Killer Shootsman. Dan Andreas pun sudah bergerak untuk menyerang Killer Shootsman. Setelah itu, sihir cambuk tulang Andreas pun sudah melilit tubuh Killer Shootsman. Di sana Killer Shootsman dia berkata, kalau Andreas mau menyerangnya dengan sihir api. Tapi kenapa sekarang Andreas menggunakan serangan fisik? Di sana Killer Shootsman merasa kalau Andreas cuma hanya membual, dan aslinya tidak bisa menggunakan satupun serangan sihir api. Dengan tiba-tiba Andreas mengeluarkan darah dari hidungnya. Setelah itu Andreas mengucapkan, ledakan tulang, dan cambuk tulang Andreas pun mengeluarkan api. Tidak lama setelah itu tiba-tiba cambuk tulang yang melekat di tubuh Killer Shootsman pun langsung meledak. Di sana Andreas bergumam, dia merasa kalau itu membebani tubuhnya dari yang dia kira, dan Andreas memuji Dian yang bisa melakukan hal tersebut dengan mudah. Di sana Andreas merasa kalau teknik barunya sukses, meskipun membuat mayatnya menjadi debu. Itu karena Andreas menghabiskan terlalu banyak mana. Karena Killer Shootsman seorang yang penting meninggal persekutuan pasti akan melakukan sesuatu dan Andreas mau mengambil semua item dari tempat perlindungan lalu Andreas menghapus jejaknya dan setelah itu pergi. Kita beralih di tempat Alphen. Di sana Alphen sedang marah karena ada kerusuhan di Akademi Rodlan. Seseorang di sana berkata, kalau yang membagikan ramuan adalah Antonio dan keberadaan Antonio tidak diketahui. Setelah itu Alphen menyuruh orang itu untuk menghentikan aktivitas di dalam akademi, sampai penyelidikan masalahnya ditutup, dan detail lebih lanjut akan diumumkan setelah membahasnya dengan Zeus kepala akademi. Setelah itu orang itu pun pergi meninggalkan ruangan Alphen. Di sana Alphen masih bingung dengan apa yang terjadi di Akademi Rodlan. Kita kembali di tempat Andreas. Dia lagi berada di tempat persembunyian Killer Shootsman, dan Andreas sedang mencari-cari artefak atau barang yang berguna. Dengan tiba-tiba Andreas menemukan sebuah peti peniru kekacauan. Di sana Andreas merasa itu sedikit aneh, karena meskipun Andreas sudah sedekat itu tapi tidak ada reaksi. Andreas menduga kalau ada yang memisahkan peti dan tubuh peniru kekacauan. Setelah itu Andreas berjalan mendekati peti tersebut, lalu membukanya. Saat ketiga item yang ada di dalam diambil maka peti itu akan menjadi peti biasa. Di saat Andreas mengambil barang di peti tersebut, Andreas mendapatkan kunci, inti peniru kekacauan, dan terakhir mendapatkan sebuah pedang. Pedang itu akan berbentuk dan nilai atributnya akan berubah sesuai penggunanya. Di sana Andreas tidak terlalu membutuhkan pedang tersebut, karena Andreas sudah mempunyai pedang Galaksur. Tapi dengan tiba-tiba di belakang Andreas ada Nickel yang meminta pedang tersebut, dan Andreas pun memberikan pedang itu pada Nickel. Setelah pedang itu dipegang oleh Nickel tiba-tiba pedang itu langsung berubah menjadi bentuk pedang yang kokoh dan bagus kembali. Konduktivitas mananya 150% lalu meningkatkan damage ketika digunakan dalam posisi jangka waktu yang lama.
Di sana Andreas terkejut, karena bentuk dan keseimbangannya berubah menyesuaikan dengan Nickel dan juga ada beberapa trait tambahan. Setelah itu Andreas menyuruh Nickel untuk membawa barang-barangnya dan lalu kembali ke akademi. 5 hari pun telah berlalu setelah kejadian di Akademi Rodland. Di sana ada Lucia yang menyapa Andreas. Di sana Andreas berkata, kalau Lucia tidak perlu datang menjemputnya. Di sana Lucia berkata kalau ayahnya menyuruhnya bermain dengan Andreas, karena ada tamu penting yang datang. Setelah itu, Andreas mengajak Lucia untuk pergi melanjutkan penelitian Lucia dan mereka harus menyelesaikan sebanyak yang mereka bisa selagi sekolah masih tutup. Akan tetapi di sana Lucia mau mengajak Andreas bersenang-senang dahulu berkeliling kota. Di sana Andreas tidak mau, karena dia tidak punya banyak waktu. Setelah itu, kita dilihatkan sebuah kereta kuda, di dalamnya ada Andreas dan Lucia. Lucia di sana bertanya, dia mendengar kalau putra direktur Akademi Melko adalah salah satu korban yang terbunuh dalam insiden itu kan, tapi karena Dian yang menghentikannya jadi tidak disuruh bertanggung jawab. Di sana Andreas berkata, itu pasti karena ayahnya adalah seorang duk dan salah satu dari 10 yang terbaik di benua sebelum dia menjadi master dari Rodland Magic Tower. Meski begitu insiden tersebut pasti sudah mencemari nama keluarga Alvan. Di sana Lucia bertanya kembali, apakah Andreas sudah mendengar bagaimana Profesor Killer Schutzman kehilangan nyawanya? Di sana Andreas menjawab kalau Profesor mati dibunuh salah satu monster yang dia ciptakan. Di sana Andreas resah karena pasti ada yang menyelidiki diam-diam tempat Profesor Killer Schutzman. Di sisi Lucia dia tersenyum karena Profesor Killer Schutzman mati dengan monster yang dia ciptakan sendiri dan tidak bisa dia atasi. Dan setelah itu Andreas dan Lucia pun sampai di rumah Lucia. Andreas dan Lucia pun memasuki gerbang. Di sana Andreas dan Lucia melihat ayah Lucia dan seorang wanita. Wanita itu berbicara pada ayah Lucia tentang orc di hutan besar adalah makhluk yang kuat. Dan dia merasa kalau orc itu lebih menakutkan daripada dirinya. Setelah itu Lucia memanggil ayahnya, wanita itu pun menoleh ke arah Lucia. Wanita itu bertanya pada ayah Lucia, apakah itu putrimu? Dengan tiba-tiba wanita itu mengeluarkan sihirnya, dan lalu sudah berada di belakang Lucia, dan dia mengajak Lucia. Lucia bertanya mau pergi kemana. Wanita itu berkata kalau ayah Lucia tidak menepati janjinya. Di sisi Andreas dia merasa kalau wanita itu tidak bisa diremehkan. Di sisi ayah Lucia dia melarang wanita itu untuk membawa Lucia. Ternyata nama dari wanita itu adalah Hagental. Di saat ayah Lucia mau mendekati Lucia, tiba-tiba Hagental membawa Lucia pergi, dan dia sudah berada di atas rumah, dan Hagental berkata kalau dia akan membawa Lucia kembali, tapi menyuruh ayah Lucia memastikan kalau dia sudah menyediakan penetralisir. Di saat Hagental mau pergi, Andreas melihat sebuah tato di lengan Hagental yang terbuat dari sihir. Setelah itu Andreas memanggil Hagental dengan sebutan Salem. Ternyata itu benar dia adalah Salem yang menyamar menjadi wanita. Di sana Andreas juga meminta untuk meninggalkan Lucia di tempat tersebut. Di sana Salem yang menyamar, kesal karena dia sudah berbaik hati tapi Andreas berani memberi perintah. Tapi di sana Andreas berkata kalau itu bukan perintah, tapi memohon pada Salem. Dan sebagai gantinya, Andreas akan memberikan informasi yang sama nilainya, tentang buku yang ditulis oleh Dewa Saman Mitologi. Dan Andreas akan mengatakan di mana Salem bisa menemukannya. Setelah itu Hagental atau Salem pun mulai turun. Setelah itu Hagental bertanya, di mana tempat buku itu? Di sana Andreas berkata, apakah yakin mengatakannya di sana? Karena ada orang lain di sekitar. Dan setelah itu, ayah Lucia dan Lucia langsung menutup telinganya. Setelah itu, Andreas mengatakan tempat buku tersebut. Tempatnya berada di Danau Irva yang terletak di perbatasan barat Kekaisaran. Seharusnya berada di goa bawah laut dalam, di arah jam 7. Di sana Hagental bertanya, Andreas, dari mana mendapat informasi tentang buku itu? Di sana Andreas tidak bisa katakan yang sebenarnya, karena informasi itu terdapat dari game. Setelah itu Hagental atau Salem sudah mau pergi, tapi dia berkata pada ayah Lucia, kalau dia akan mengampuninya untuk sekarang. Di sana ayah Lucia berjanji akan mengumpulkan materialnya, dan lalu Hagental bertanya pada Andreas, kenapa Andreas bisa tahu kalau Hagental adalah Salem? Andreas menjawab kalau dirinya mulai bisa melihat aliran mana.
Di sisi Andreas, dia itu juga tidak menyangka kalau bakat mananya yang dia dapatkan bersama dengan trait tubuhnya. Andreas bisa tahu itu Salem, karena Salem menggambar banyak lingkaran sihir di tubuhnya untuk meningkatkan kemampuan sihir. Akan tetapi itu menyebabkan tubuh Salem akhirnya hancur. Itu sama seperti Lucia yang punya bom entah kapan akan meledak. Dan buku yang diceritakan oleh Andreas memiliki pengetahuan tentang keselarasan. Kalau Salem membacanya dan berhasil menjaga keselarasan antara lingkaran sihir dan tubuhnya, Salem akan bertahan hidup. Setelah itu, ayah Lucia berterima kasih pada Andreas karena mencegah Hagenthal atau Salem untuk membawa Lucia. Di sana Lucia bertanya pada Andreas, kenapa Andreas bisa kenal Salem? Di sana Andreas menjawab, kalau dirinya kebetulan bertemu dengannya. Setelah itu tiba-tiba Lucia mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, dan lalu Lucia langsung lari ke dalam. Tapi sebelum Lucia memasuki rumahnya, dia sudah tidak sadarkan diri. Kita dilihatkan saat Lucia lagi mengerjakan ramuan. Di sana, Lucia mengecek semua bahan-bahan ramuan. Dia merasa kalau nomor 1121 gagal, karena asidifikasi lendir lidah katak Pollack tidak berhenti. Nomor 1122 juga gagal karena mendiversifikasi lingkungan pemanasan. Setelah konfigurasi berbeda dari biasanya, 3 upaya pertama gagal, dan kegagalan itu sampai ke angka nomor ke 3160. Setelah itu, kita dilihatkan dengan Andreas menyuruh Lucia memakai akar Yobin. Andreas rasa kalau akar itu bisa membantu menetralisir lendir dari katak Pollack. Di sisi Lucia, dia merasa kalau tidak ada kemajuan karena memberikan akar Yobin saja tidak cukup menurut Lucia. Dan setelah itu Lucia mengingat perkataan dari Andreas kalau Andreas berjanji akan meluangkan waktu untuk Lucia. Setelah itu kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana ada Andreas yang sedang melihat tempat kerja Lucia. Andreas di sana berkata kalau dia hanya pernah melihat tempat Lucia itu di layar monitor, dan Andreas tidak terlalu memperdulikan tempat tersebut. Tetapi berbeda menurut Lucia, tempat itu adalah medan tempur di mana di sana Lucia bertaruh untuk kelangsungan hidupnya. Dengan tiba-tiba ada seorang pelayan yang datang. Dia berkata kalau Lucia sudah terbangun. Lalu pelayan itu bertanya, apakah Andreas akan melihat Lucia? Alih-alih menjawab Andreas, malah dia bertanya pada pelayan tersebut. Dia bertanya, apakah Lucia pernah pingsan seperti itu sebelumnya? Pelayan di sana menjawab kalau itu belum pernah, dan dari keterangan dokter kondisi Lucia memburuk karena menggunakan mana yang berlebihan. Di sisi Andreas, dia merasa kalau dirinya pantas untuk disalahkan, karena kalau Andreas mengikuti alur cerita dari game, Lucia tidak akan terlambat, dan sekarang Lucia sudah kehabisan waktu. Kita beralih di tempat Lucia yang sudah tersadar. Di sana Lucia merasa kalau tubuhnya terasa berat, dan aliran mananya kacau, dan Lucia berpikir kalau dirinya sebentar lagi akan mati. Setelah itu Lucia mengingat saat Andreas menyelamatkan Lucia, dan Lucia merasa senang, karena Andreas mengkhawatirkan Lucia. Setelah itu tiba-tiba Andreas memasuki ruangan Lucia. Di sana Lucia berkata kalau memasuki ruangan wanita tanpa izin itu tidak sopan. Setelah itu Andreas berkata, kalau dia ada perjanjian produk baru yang harus Andreas tanda tangani Viscount. Dan setelah itu selesai, Andreas akan membantu Lucia dengan penelitian yang Lucia punya. Apakah Lucia bisa disembuhkan? Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.